يا ربي أنزلنا بفردوس معاه ما لنا إلا لحب من غرام ربي أنزلنا بفردوس معاه ما لنا إلا لحب من غرام ألف صلى الله على زين الوجود من ساق طيبا وخيا في ثمود ألف صلى الله على زين الوجود من ساق طيبا وخيا في ثمود سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى caranya ya bawahan cek baik. Rohas telah selesai kita laksanakan. Selanjutnya kita memasuki ke acara inti, yaitu ceramah dan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Guru Muhammad Syaihu. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan, sekaligus doa ya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan taufik, hidayah
inayah sehingga kita masih bisa berkumpul, berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, segenap zurriyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhadir pada malam hari ini di majlis kita yang mulia ini, wabil khusus Al-Habib Amir bin Abu Bakar Al-Aidarus, dan juga Fadilatul Habib Fadli bin Saleh bin Hamid bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khirid, dan segenap habaib yang lain. Hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa mata'anallahu bituli hayatihim syarifah ma'a kamalis sihha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru agama, segenap alim ulama, segenap tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus khadim Majlis Taklim Hidayatus Salikin, Guru Abduh, dan guru-guru yang lain. Teriring doa untuk beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau-beliau semuanya, dan mudah-mudahan Allah afiatkan, Allah sehatkan, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap kepala pemerintahan daerah, dan juga di sini ada Bapak Kapolsek atau yang mewakili daripada beliau, para hadirin, hadirat, Bapak, Ibu, adik-adik yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, apa yang kita lakukan pada malam hari ini yang kita harapkan adalah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu semuanya diperuntukkan untuk kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Itu adalah Nabi Muhammad. Sehingga tatkala ada mungkin maaf salah seorang di antara kita berbuat baik kepada yang lainnya, namun orang lain tadi tidak membalas kebaikan kita, maka Nabi dalam hal ini beliau mengatakan, aku nanti yang membalasnya. Oleh karenanya dalam satu riwayat Nabi mengatakan, in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'hu fa ana ukafi'u yaumal qiyamah. Kalau toh ada salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada orang lain namun ia tidak dibalas kebaikan tersebut, maka tenang, aku yang akan membalasnya. Maka kata para ulama, bagaimana kalau seumpamanya maaf pada malam hari ini kita lakukan perayaan Maulid Nabi di tempat ini, di majlis ini, semuanya untuk Nabi kita Muhammad, maka tentunya Nabi akan membalasnya. Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Ini yang kita harapkan. Ini adalah bentuk kegembiraan kita kepada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Bapak Ibu sekalian, tanda ada keimanan dalam hati kita, tanda bahwasanya kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh dulu diceritakan tatkala kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ada pamanda beliau yang bernama Abu Lahab. Beliau adalah seorang kafir. Jelas nas di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Celaka, Abu Lahab itu celaka, bakal masuk neraka. Jelas ini dalam Al-Quran, tidak tanggung-tanggung, tidak tanggung-tanggung. Namun diceritakan bahwasanya Abu Lahab ini, Bapak Ibu sekalian, ia itu dapat dispensasi keringanan azab. Jadi di setiap hari Seninnya dia itu bisa meminum dari sela-sela jarinya, dapat kortingan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara ia pernah bergembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Pak, Bu, ini seorang kafir, kata para ulama. Ini seorang kafir, tapi dapat diskon keringanan azab. Makanya tidak heran kalau Al-Hafidz Ad-Dimishqi beliau mengatakan, "Idza kana hadza kafiron, ja'a dhammuhu bi tabbat yada fil jahim mukhallada, ata annahu fil yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, famadhannu bil abdil ladzi tula hayatihi masruran bi ahmada wa mata muwahhida." Kata Al-Hafidz Ad-Dimishqi, kata beliau, kalau ini seorang kafir, jelas nas dalam Al-Quran dia itu celaka, masuk neraka selama-lamanya. Namun ada riwayat bahwasanya dapat keringanan setiap hari Seninnya. Maka bagaimana, maaf ya, dengan seseorang yang sepanjang hidupnya dia beriman kepada Allah, sepanjang hidupnya dia beriman kepada Nabi, dan dia mati dalam keadaan mengesahkan Allah dan beriman kepada Nabi. Bayangkan, pasti dia akan mendapatkan keistimewaan yang amat sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita cinta dan bahagia dengan kelahiran akan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pun dapat keringanan, tapi perlu diketahui nggih, apa yang ia lakukan di waktu itu? Tatkala dia mendengarkan kabar bahwasanya keponakannya baru lahir, maka dia senangnya luar biasa. Yang dia lakukan itu adalah membebaskan budaknya yang memberitahukan kabar gembira kepadanya. Budaknya itu namanya Thuwaibah al-Aslamiyah, dibebaskan karena ia senang dengan kabar gembira ini. Thuwaibah dibebaskan, makanya dapat kortingan yang luar biasa. Kita lihat nih Bapak Ibu sekalian, membebaskan budak, membeli budak dan membebaskan budak itu tidak sepele harganya, harganya mahal. Makanya pernah dulu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq pertama-tama masuk Islam, maka di waktu itu ada seorang sahabat yang terkemuka, namanya Bilal bin Rabah. Bilal ini masih menjadi seorang budak di waktu itu, budak daripada Umayyah bin Khalaf, disiksa habis-habisan. Ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, disiksa habis-habisan ini Bilal bin Rabah ini. Namun siapa yang membeli ia ini? Siapa yang membebaskan ini? Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar itu membeli Bilal ini dengan harga 9 uqiyah daripada emas. 9 uqiyah itu berapa? Kalau mungkin dikruskan sekarang, dinominalkan rupiah, itu jumlahnya kira-kira 150 juta. Jadi intinya harga budak itu berapa Pak? Berapa? 150 juta. Ini harga budak. Ini Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi dengan membebaskan budak seharga kurang lebih 150 juta. Kita merayakan Maulid Nabi paling nyumbangnya 50 ribu. Kemudian guayanya dapat syafaat, dapat ini. Ya enggak masalah. Tapi setidaknya ngaca. Demi Nabi apa yang kita lakukan? Demi Nabi apa yang kita peruntukkan? Tentunya ya harus semewah itu. Tentunya harus sebanyak itu. Jangan sampai kita sedikit yang kita beri untuk Nabi, tapi harapannya banyak sekali. Minta ini, minta itu, dan seterusnya. Makanya pernah guru kami, tatkala ada seseorang membaca doa, tatkala membaca surah daripada hal ataka hadithul ghasyiyah itu, kan itu di akhir ayat kan ada Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ada kalanya doanya ini Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Kan demikian nih. Maka ada orang ini dia baca doanya itu Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan aku surga tanpa hisab. Maka kata guru kami,
Coba lihat orang ini, amal tidak seberapa, mintanya luar biasa tanpa dihisab masuk surga. Masih syukur-syukur lah kalau kita ngaca dengan amal ini. Kita minta doa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisab aku nanti dari kiamat kelak dengan hisab yang mudah. Masih untung ini kalau kita ngaca dengan amal ibadah kita, perbuatan kita. Kan demikian nih, ini kata setidaknya kita harus tahu diri biar sesuai harapan. Jangan sampai sedikit yang kita berikan tapi harapannya panjang sekali, banyak sekali. Ini setidaknya nih. Makanya Abu Lahab itu dapat keringanan ya karena memang tidak sedikit yang dia luangkan, tidak sedikit yang dia berikan. 150 juta Pak, 150 juta itu bikin maulid sendiri, tidak gabung-gabung kayak gini nih. Tidak gabung. Ini setidaknya nih. Tapi selepas daripada itu ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini itu memang bermuara, bersumber daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok demikian Bapak Ibu sekalian? Karena tentunya Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang paling berjasa kepada kita. Dan bahkan dalam satu riwayat disebutkan daripada Al-Imam Abu Bakar Az-Zabidi, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Daud alaihissalam itu Pak Bu, dulu itu pernah ia bermunajat kepada Allah dan bertanya, apa kiranya nikmatmu ya Allah yang paling kecil di sisimu? Maka kata Allah di waktu itu menjawab pertanyaan Nabi Allah Daud, yang paling kecil itu adalah hirupan nafas itu yang paling kecil. Bayangkan hirupan nafas itu adalah nikmat Allah yang paling kecil dalam satu riwayat ini. Padahal menurut kita ini luar biasa sudah besarnya ini nikmat Allah yang berupa hembusan nafas ini. Karena itulah kita bisa hidup, karena itulah kita bisa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini masih dibilang yang paling kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas Nabi Daud bertanya kembali, kira-kira yang paling besar nikmatnya Allah itu di sisimu itu apa ya Allah? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala menjawab pertanyaan Nabi Daud, dengan adanya kelahiran daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar untuk kita semuanya, yang tentunya patut bagi kita untuk bergembira dan merayakan akan hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh dulu Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu diceritakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, beliau itu pernah meminta kepada Allah. Permintaannya itu adalah agar diturunkan hidangan dari langit. Agar diturunkan hidangan dari langit. Di waktu itu nanti makan bersama dengan umatnya. Kemudian hari itu akan dijadikan hari raya, agar sebagai pengingat saben tahunnya. Padahal ini cuma hidangan. Ini jelas dalam ayat Al-Quran. Wa qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Ini dalam ayat tersebut tatkala Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah turunkanlah hidangan dari langit agar aku jadikan hari raya. Hari raya itu maksudnya saben tahun dirayakan. Oh, pernah turun hidangan dari langit. Oh, kita ini pernah dijamu oleh Allah dari langit. Ini dijadikan hari raya. Padahal ini cuma baru berupa hidangan makanan. Bagaimana? Coba kalau kita berpikir, bagaimana yang diturunkan oleh Allah untuk kita itu adalah Nabi kita Muhammad. Ini lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada sudah sepatutnya kita untuk merayakan. Kalau mereka aja merayakan turunnya makanan dari langit, itu merayakannya saben tahun. Loh kok kita enggan untuk merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad? Padahal jelas Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk umat semuanya, untuk alam semesta ini. Dan bahkan Allah tidak akan menciptakan apapun itu kecuali karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan perayaan yang semacam ini menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad, agar kita tambah semangat lagi di dalam mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad itu betul-betul cinta kepada kita, betul-betul mengakui kita sebagai umatnya. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, berwasiat kepada kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita dengan 3 perkara. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi,
Yang pertama, kata Nabi, didiklah anak kalian agar mereka cinta kepada Nabi kalian. Ini penting ya, sejak dini diajarkan anak kita bagaimana cinta kepada nabinya. Jangan sampai maaf nih, anak kita tidak diajarkan yang semacam ini. Kalau nanti tatkala dia dewasa tidak mengidolakan nabi, tidak menggemari nabi, jangan salahkan siapa-siapa. Yang disalahkan adalah orang tuanya, karena orang tuanya tidak mendidik anaknya dengan benar. Karena yang namanya anak itu amanah, Bapak Ibu sekalian nggih. Dikira nyaman, yang penting punya anak pokoknya nikmat. Belum tentu, tergantung kita. Kalau kita tidak bisa mendidiknya, maka anak itu akan menyeret kita. Bahkan dalam satu riwayat, maaf nih, ada orang tua selangkah lagi masuk surga, selangkah lagi, satu langkahnya sudah masuk surga, selangkah lagi dia bakal masuk surga, setengah langkah, maka anaknya menyeretnya untuk masuk ke dalam neraka. Karena orang tuanya tidak pernah mendidiknya akan didikan agama. Ini jelas banyak nanti riwayatnya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang jelas anak ini perlu kita didik, Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab fikih disebutkan bahwasanya wajibu alal aba, wajib bagi seorang ayah dan seorang ibu. Apa yang diwajibkan terhadap ayah dan ibu? Untuk mengajarkan anaknya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah. Nabi Muhammad itu diwafatkan di Madinah, dikebumikan di Madinah. Itu wajib kita, maaf ya, mengajarkan kepada anak-anak kita yang semacam itu. Dan itu pun kata beliau dalam kitab tersebut, anak kita itu di waktu umur mumayyiz, umur 6-7 tahun, tatkala mereka sudah bisa makan minum sendiri, sudah bisa istinja sendiri, kita ajarkan kepada mereka perihal berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib agar anak kita sejak dini itu kenal akan nabinya, mengidolakan akan nabinya. Dan ini sebetulnya tergantung orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ibunya mungkin maaf, orang tuanya mungkin maaf, seneng tiktokan, jelas anaknya sejak kecil diajarin tiktokan. Nanti di depan HP joget, ibunya joget, anaknya ikut joget, nanti diupload, kan demikian nih. Gini, cari cuan. Ini gara-gara siapa? Gara-gara orang tuanya. Semuanya itu tergantung orang tuanya, baru tergantung orang tuanya. Intinya demikian ya. Makanya ini tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti perihal amanah, yaitu seorang anak, yaitu untuk mendidiknya agar mereka cinta kepada nabinya. Tentunya dalam hal ini agar kedepannya kita dan anak-anak kita bisa mengutamakan akan ajaran Nabi dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu tatkala Allah mensifati Nabi kita Muhammad, maka yang disifati itu adalah akhlaknya. Yang disifati itu adalah sifat-sifat baiknya, bukan postur tubuhnya, bukan fisiknya. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, Bapak Ibu sekalian, tatkala Allah menceritakan sosok Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang menonjol yang Allah ceritakan di dalam surah Yusuf mengenai Nabi Yusuf, yaitu ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala para wanita-wanita melihat akan keelokan dan ketampanan Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kata wanita-wanita di waktu itu di kota tersebut, tatkala melihat sosok Nabi Yusuf alaihissalam, mereka terkagum-kagum dan bahkan mereka tidak sadar memotong akan tangan-tangan mereka, jari-jari mereka, dan mereka serentak semuanya mengatakan wa qulna hasya lillah ma hadza basyara. Ini bukan manusia, ini tidak ada manusia pesek kayak gini, tidak ada manusia, tidak model kayak gini, ini tidak ada, ini yang hitam kayak gini tidak ada, ini bukan manusia, ini malaikat, kata mereka serempak mengatakan semacam itu. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Dan Nabi apakah kalah ganteng dengan Nabi Yusuf? Jauh. Nabi itu lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau itu bulatan, maka separuh itu untuk Nabi, separuh itu untuk Nabi. Kemudian
Separuhan yang kedua, separuhnya itu untuk Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu tidak seberapa dibanding Nabi kita Muhammad. Lah yang seperempatnya lagi itu untuk kita Bapak sekalian, semuanya. Mungkin sampean dapat sekian 00% tidak tahu saya. Dapat seberapa tidak ngerti. Yang jelas semuanya ikut serta di dalamnya. Nabi di sini Bapak sekalian ini lebih tampan dan ganteng daripada Nabi Muhammad, daripada Nabi Yusuf. Dan Allah tidak menceritakan ketampanan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran karena bukan itu yang ditonjolkan. Yang diutamakan itu bukan fisik Nabi. Kalau kita berbicara tentang fisik Nabi, Nabi itu yang paling sempurna daripada nabi-nabi sebelumnya. Itu Nabi kita Muhammad. Gini, makanya di waktu malam purnama, para sahabat itu Bapak Ibu sekalian, mereka itu kalaunya melihat-lihat atau refreshing, santai-santai, mereka itu melihatnya itu kemana? Ke malam purnama, melihat bulan yang indah, sinarnya luar biasa nyaman. Karena memang di sana tidak ada biduk-biduk, tidak ada di sana. Di sana tidak ada ya. Intinya taman-taman itu tidak ada. Gersang mau apa yang dilihat-lihat, tidak ada. Yang dilihat itu adalah bulan purnama di waktu malam 14 dan 15. Kan demikian, ini hiburan mereka. Maka suatu ketika tatkala mereka itu duduk gitu ya, bareng-bareng semuanya ngelihat ke purnama, ngelihat ke bulan purnama, maka tiba-tiba Nabi lewat di samping mereka. Akhirnya kata mereka di waktu itu ngelihat ini ndak lagi ngelihat rembulan, ndak lihat lagi purnama. Yang mereka lihat adalah sosok Nabi kita Muhammad, mengalihkan akan semuanya pandangan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan ma adwa'a wajhaka minal badri ya Rasulullah. Alangkah bercahayanya, alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah, lebih indah daripada rembulan, lebih indah daripada malam purnama. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun diceritakan ibu sekalian, Nabi Muhammad itu wibawanya besar, wibawanya tinggi. Makanya kalau ada sahabat Nabi berhadapan dengan Nabi, mereka tidak memandang langsung, itu tidak. Mereka itu tertunduk, nunduk ke bawah. Mereka itu menghormati Nabi. Makanya mereka itu tidak melihat langsung Nabi kita Muhammad. Makanya tatkala para sahabat itu duduk bersama Nabi, mereka itu nunduk seakan-akan di atas kepala itu ada seekor burung. Makanya tidak bisa mensifati Nabi karena Nabi itu amat sangat wibawa. Luar biasa Nabi kita Muhammad. Walaupun sebetulnya gantengnya luar biasa. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Quran, contoh lagi Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu Bapak Ibu sekalian disebutkan dalam Al-Quran, wa qatala Dawudu Jaluta. Daud telah membunuh Jalut. Disebutkan dalam tafsir, Jalut itu orangnya besar dan dia adalah asyadun nas, orang yang paling kuat dan gagah di waktu itu. Tidak ada yang bisa ngalahin Jalut ini. Tapi kalah dengan Nabi Allah Daud. Di Al-Quran menyebutkan akan begitu perkasanya, begitu kuatnya Nabi Daud alaihissalam. Begitu juga nanti tatkala Allah berfirman menceritakan akan sosok Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu juga sama, orang yang amat sangat kuat. Dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya beliau itu adalah Al-Qawiyul Amin, orang yang amat sangat kuat. Beliau itu diceritakan dalam tafsir, beliau itu bisa mengangkat batu yang besar itu dengan sendirinya. Padahal diceritakan batu yang besar itu bisa terangkat kalau yang ngangkat itu 10 orang lebih batu tadi. Tapi sama Nabi Musa diangkat sendirian bisa. Ini saking kuatnya Nabi Musa yang ditonjolkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad tidak demikian. Nabi Muhammad tidak demikian. Apakah Nabi Muhammad tidak kuat? Kuat. Nabi itu kuatnya luar biasa. Dulu di zaman jahiliyah itu ada namanya Rukanah, seorang penggulat, kuat, tidak pernah kalah. Tatkala dia bergulat sama siapapun tuh menang terus, karena memang badannya besar, kekar, menangan dia ini, tidak pernah kalah. Tatkala menantang Nabi, sama Nabi cuma dibanting gitu aja kalah. Itu orang yang paling kuat di zamannya, kalah dengan kekuatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, Sayyiduna Ali itu juga sosok sahabat Nabi yang paling kuat juga, bisa dikatakan demikian. Kekuatannya itu luar biasa. Di dalam perang Khaybar, tatkala pembukaan kota Khaybar, gerbang pintu Khaybar itu diangkat oleh Sayyiduna Ali dengan tangannya, satu tangan aja diangkat, dilempar.
pintu gerbang Khaybar itu. Setelah peperangan, singkat ceritanya Bapak Ibu sekalian, pintu Khaybar itu dipegang, diambil, jazakumullah, diambil oleh beberapa sahabat Nabi. Berapa orang yang ngambilnya? 20 orang yang ngangkatnya. 20 orang yang angkat, baru terangkat pintu Khaybar ini. Bayangkan begitu kuatnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Tapi Sayyiduna Ali itu tidak ada apa-apanya di hadapan Nabi. Makanya suatu ketika tatkala Nabi ingin mengambil sesuatu di atas Ka'bah, maka Nabi memerintahkan kepada Ali untuk naik di atas punggungnya. Maka kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, saya tidak berani kalau aku berada di atasmu wahai Rasulullah. Kalau begitu Anda aja di atasku, Anda aja di atas punggungku. Oke, kalau demikian kata Rasulullah, kalau memang demikian ya sudah, aku di atasmu. Akhirnya Sayyidina Ali di bawah, Rasulullah di atas. Maka tatkala Rasulullah di atas Sayyidina Ali tidak kuat ngangkat Rasul, tidak kuat. Gemetaran, keringatan, tidak kuat. Padahal orang yang paling kuat adalah Sayyidina Ali. Tapi tatkala memikul Nabi tidak kuat Sayyidina Ali. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah, kalau gitu kamu di atas, aku yang di bawah. Akhirnya Rasulullah di bawah, Sayyidina Ali di atas. Maka bisa digapai itu semuanya yang di atas Ka'bah tadi, yang Nabi ingin mengambilnya. Kemudian ajaibnya, Sayyidina Ali berkomentar di waktu itu, tatkala aku berada di atas punggung Nabi, kata beliau, seakan-akan aku bisa menggapai bintang dan rembulan yang ada. Seakan-akan aku bisa, seakan-akan itu kayak yang jauh itu didekatkan. Itu berkat seseorang yang bisa mampu berada di atasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian yang diceritakan dalam Al-Quran mengenai nabi-nabi sebelumnya. Yang diceritakan itu adalah fisik-fisik mereka. Tapi tatkala menceritakan tentang Nabi kita Muhammad, yang diceritakan itu bukan fisiknya, tapi sifatnya. Makanya Allah banyak memuji Nabi, di antaranya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas budi pekerti yang amat sangat agung. Dan banyak lagi nanti, kayak di dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, nanti di akhirnya bil mu'minina raufur rahim. Itu semuanya adalah sifat Nabi. Itu semuanya adalah sifat-sifat Nabi. Nabi itu penyayang. Nabi itu orang yang berbudi pekerti yang amat sangat luar biasa. Nabi kita Muhammad. Kenapa kok demikian? Apa yang bisa kita ambil dalam hal ini? Karena kita dituntut untuk mengikuti akan akhlaknya Nabi. Kita dituntut untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, perilaku Nabi. Kita tidak dituntut untuk mengikuti fisik Nabi, itu enggak. Jauh kalah telak kita. Nabi itu kulitnya itu putih kemerah-merahan. Lawang kita ireng kan, orang kita ireng kan gitu. Hidung jauh, kita mancung ke dalam, Nabi tidak. Ini kalah jauh. Kalau urusan fisik tidak bakal bisa kita untuk menyaingi Nabi. Makanya yang ditonjolkan bukan masalah fisik, akhlaknya, perilakunya. Bagaimana kita bisa mengikuti akan sunnah-sunnah Nabi. Karena ini bukti kalau kita itu cinta kepada Nabi, yaitu dengan berusaha mengikuti akan sunnah-sunnah Nabi. Bapak Ibu sekalian, perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi. Nabi itu Bapak Ibu sekalian adalah manusia yang tidak pernah menyakiti hati orang lain. Itu Nabi kita Muhammad. Nabi itu manusia yang tidak pernah menyakiti hati orang lain. Beliau itu pandai untuk berbahasa basi, itu pandai. Menghargai orang itu pandai. Bahkan dalam satu riwayat Nabi itu ma'aba to'aman qattu. Nabi itu tidak pernah mencela makanan, itu tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Ini makanan, tidak pernah Nabi mengatakan ini tidak enak, ini tidak nyaman, ini kurang asin, ini kurang, tidak ada. Nabi tidak pernah semacam itu. Ini terhadap makanan, apalagi terhadap orang. Itu Nabi kita Muhammad. Makanya kalau kita melihat, belajar akan sejarah Nabi, banyak cerita-cerita yang semacam ini. Di antaranya adalah cerita tatkala Nabi itu bersama seorang budak wanita yang bernama Bariyah, budaknya Sayyidina Abu Bakar. Budaknya Sayyidina Abu Bakar. Sama Sayyidina Abu Bakar itu dibebaskan budak-budak beliau. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu, Bapak Ibu sekalian, beliau itu di antara perilaku beliau, di antara amaliyah beliau itu adalah beli budak bebaskan, beli budak bebaskan, beli budak bebaskan. Termasuk yang dibeli dan dibebaskan itu adalah sahabiah wanita
yang bernama Bariyah. Diceritakan sahabat Abu Bakar itu keseluruhan beliau itu membeli dan membebaskan budak itu, berapa yang beliau keluarkan duitnya, disebutkan dalam satu riwayat 40.000 dirham. 40.000 dirham. Berapa itu duitnya Pak Ibu sekalian? 2,5 miliar. 2,5 miliar. Ini yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Bakar. Memang luar biasa beliau ini. Tidak tanggung-tanggung. Beli budak bebaskan. Beli budak bebaskan. Makanya beliau itu adalah orang yang amat sangat luar biasa di dalam hal ini. Yang jelas termasuk yang dibebaskan sama beliau itu wanita negro berkulit hitam yang bernama Bariyah. Singkat ceritanya, tatkala Sayyidina Abu Bakar ini, beliau itu membagi-bagi zakat. Termasuk yang mendapatkan zakatnya beliau berupa daging itu adalah Bariyah, mantan budak beliau. Maka di waktu itu Bariyah tatkala mendapatkan ini, Bapak Ibu sekalian, mendapatkan daging ini, sumringah, senangnya luar biasa. Bukan main senangnya, tapi yang terpikir di benak beliau itu adalah Rasulullah. Aku ingin menjamu Rasulullah. Itu aja yang dia pikirkan, tidak ada yang lain. Makanya tatkala beliau mendapatkan daging tersebut daripada Sayyidina Abu Bakar, beliau langsung bergegas menuju Rasulullah, ingin mengundang Rasulullah esok hari. Maka kata Nabi, iya siap, aku akan datang ke rumahmu. Kemudian kata Rasulullah, apakah aku boleh membawa beberapa sahabatku? Boleh, terserah jenengan wahai Rasulullah, kata Bariyah. Singkat ceritanya, beberapa sahabat Nabi pun diajak semayanan untuk datang besok hari ke tempatnya Bariyah. Singkat ceritanya, sebelum waktu tiba yang sudah dijanjikan, maka yang datang dahulu itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sahabat Nabi yang lainnya datang, Nabi yang datang duluan. Padahal belum jatuh temponya, belum jatuh waktunya. Nabi sudah datang duluan. Dan bahkan Nabi itu disebutkan dalam riwayat tersebut sudah sholat 2 rakaat di tempatnya Bariyah. Bariyah ini rumahnya itu tidak besar. Rumahnya itu cuma cukup untuk tidurnya dia dan untuk masaknya dia. Itu rumahnya. Dan tatkala kita naik, dalam satu riwayat kalau kita berdiri, ini sangkut atapnya itu dengan kepalanya. Intinya saking miskinnya beliau, tidak punya apa-apa. Tapi Nabi sempatkan untuk sholat 2 rakaat. Begitu senangnya Bariyah ini. Ini Rasulullah luar biasa menyenangkan orang. Gini, padahal yang mengundang orang biasa atau bahkan di bawah daripada biasa, miskinnya tidak ketulangan ini, tidak ketulungan ini miskinnya ini. Kan demikian nih. Lah gimana? Rumahnya kecil, tidak seberapa, tapi Nabi bergegas untuk mendatanginya. Makanya sesuai dengan apa yang kita baca dalam Sibtud Duror, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau yang mengundang orang miskin, Nabi itu mengijabai panggilan tersebut itu muajjalah, bergegas. Muajjalah itu cepet-cepet, ndak letoy, ndak gale. Kalau orang Banjar gale, ndak lemes gini. Kalau kita yang ngundang orang miskin, wah, yang ngundang dia, itu ndak ada amplopnya, itu ndak ada ininya, ndak ada ininya. Ini akhirnya datangnya itu lambat. Waktunya sudah 7:30. Kita nanti aja sudah 7:30 lebih lah. Kan itu kita. Nabi tidak demikian. Itu Nabi kita Muhammad luar biasa beliau itu di dalam menyenangkan hati orang lain. Itu Nabi kita Muhammad. Patut kita tiru nih. Ini Nabi Muhammad nih. Kemudian singkat ceritanya, tatkala Bariyah ini mengeluarkan makanannya yang sudah ia bikin tadi daripada daging pemberian daripada Abu Bakar ini, tatkala dijamukan di hadapan Nabi, maka tiba-tiba ada salah seorang sahabat Nabi itu yang nyeletuk, yaitu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kata Sayyidina Umar, wahai Bariyah, ini adalah zakat wajib dari Abu Bakar. Ini haram bagi Nabi, ini tidak halal bagi Nabi. Nabi tidak boleh makan ini. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Mendengar semacam itu, Bariyah langsung nangis. Memang betul, ini adalah zakat daripada Sayyidina Abu Bakar. Dan memang betul, Nabi itu tidak memakan zakat. Haram bagi Nabi untuk menerima zakat. Yang wajib itu tidak bisa, tidak menerima Nabi. Akhirnya mendengar yang semacam itu, Rasulullah berusaha menyenangkan Bariyah. Wahai Umar, ketahuilah, memang betul, ini adalah zakat dari Abu Bakar ke Bariyah. Tapi Bariyah ke saya itu adalah hadiah. Bariyah ke saya itu adalah hadiah. Fa ana aqbalul hadiah.
dan aku menerima akan hadiah, kata Nabi SAW. Diambil sama Nabi, dimakan oleh Nabi. Akhirnya Bariyah itu senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Ini Bariyah nih, begitu luar biasanya disenangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau cerita semacam itu banyak sekali. Banyak. Di antaranya sedikit lagi. Di antaranya ada seorang wanita tua memberikan buah kepada Nabi berupa buah anggur, ainabah. Maka tatkala Nabi diberi buah berupa anggur ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi lihat si pemberi wanita tua tadi tidak beranjak di tempat, tetap aja di situ, tidak beranjak-ranjak dia, tidak pergi dari tempat tersebut. Oh, Nabi tahu orang ini ingin aku memakan hadiahnya tadi, memakan akan buah yang dia hadiahkan kepada saya. Akhirnya sama Nabi dimakan. Tatkala dimakan sama Nabi sekali, dua kali sampai habis. Nabi tidak bagi-bagi dengan sahabat yang lain. Padahal sahabat yang di samping Nabi itu menggerutu. Tidak seperti biasanya Rasulullah ini. Biasanya Nabi itu membagi. Biasanya Nabi itu memberi. Karena memang maaf, Nabi itu bersama sahabat-sahabat yang miskin-miskin lainnya berada di Masjid Nabawi. Mereka itu dikenal dengan sebutan Ashabus Suffah, yaitu sahabat-sahabat yang miskin-miskin, yang mana mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka itu makannya bersama Nabi. Kalau Nabi makan, mereka makan. Kalau Nabi dapat hadiah, Nabi akan bagi-bagi kepada mereka. Itu banyak jumlahnya sahabat Nabi yang semacam itu. Nanti diantaranya adalah sahabat Abu Hurairah. Ini karena mereka nanti banyak kesempatan untuk bertemu dengan Nabi. Makanya sahabat Abu Hurairah itu banyak sekali meriwayatkan hadis daripada Nabi. Walaupun sebetulnya masuk Islamnya itu lambat. Kenapa? Karena beliau sering bertemu Nabi. Ya karena memang hidupnya di masjid, saben hari ketemu Nabi. Ini mereka yang cerita Ahlus Suffah ini. Singkat ceritanya, mereka komplain kepada Nabi. Tatkala dimakan habis sama Nabi, wanita tua itu senangnya luar biasa, sumringah. Dia merasa bahwa oh, Nabi memakan hadiah daripada saya. Bahkan Nabi tersenyum-senyum tatkala makan, senang berarti dengan pemberian saya. Akhirnya wanita tua tadi itu pergi beranjak keluar dari tempat tersebut. Kemudian Nabi bercerita, ketahuilah, aku tadi memakan semuanya karena aku takut kalau aku beri kepada kalian, maka kalian tidak bisa menjaga perasaan kalian. Ini buah ini masam. Ini buah ini masam. Kalau aku kasih kepadamu, pasti aku tidak menjamin raut wajahmu tidak berubah. Pasti berubah. Kalau kita makan buah yang masam, pasti wajah kita akan ya merengut sendiri atau bagaimana kan? Apalagi kecut, ya kan gitu akan ya makan buah jeruk kecut aja. Tidak bisa kita mau berusaha senyum tuh, bisakah sampean? Kira-kira makan jeruk yang kecut, kemudian sampean mesem-mesem gini. Nggak ada, pasti kayak gitu. Tapi Nabi bisa, Nabi mengusahakan. Itu Nabi kita Muhammad. Makanya dimakan habis. Demi apa? Menjaga perasaan wanita tua tadi yang memberi hadiah kepada beliau. Karena memang menjaga perasaan orang lain itu termasuk amal ibadah yang amat sangat besar di sisi Allah. Sehingga kata Nabi, ma'ubida bi syai'in afdala min jabril khatiri. Tidak ada suatu ibadah yang kita peruntukkan untuk Allah melebihi daripada jabril khatir. Jabril khatir itu menutupi perasaan orang lain, menyenangkan perasaan orang lain. Tatkala ada orang memberi kepada kita, ya kita berusaha untuk mengatakan, oh masakannya enak, luar biasa nyaman. Siapa yang masak ini? Ya kayak gitu. Walaupun mungkin maaf enggak enak gitu walaupun enggak, ini urusan kita. Tapi yang jelas kali kita ngomong kepadanya itu ini enak, ini nyaman. Orang itu akan bunga, orang itu akan senang, orang itu akan bahagia. Ini amalan yang luar biasa tuh ya ini. Ya model-model semacam ini. Bukan berarti kita maaf tak diberi kemudian kita ngomong ini ndak enak, ini masam, ini kayak gini, ini kayak gini. Orang akan malas untuk memberi lagi. Dan kita sudah menghancurkan hatinya, dan kita sudah menyakiti hatinya. Padahal amalan yang utama itu adalah menyenangkan hati seorang muslim. Ini yang paling penting. Dan itu nanti suatu amalan yang amat sangat luar biasa nantinya Bapak sekalian. Di dalam kitab Al-Majjarur Rabih disebutkan bahwasanya kalau kita itu menyenangkan seorang muslim, maka kesenangan tersebut akan diubah oleh Allah berupa satu malaikat. Ada yang mengatakan puluhan ribu malaikat dalam satu riwayat, yang mana malaikat tadi tugasnya memintakan ampun kepada Allah untuknya sampai kapan? Sampai hari kiamat kelak.
Ini diantara kelebihannya. Kalau kita itu pandai-pandai menyenangkan orang lain, jangan sampai kita tidak menyenangkan orang lain, Bapak Ibu sekalian, nggih. Walaupun itu sebenarnya itu adalah betul adanya, tapi demi perasaan orang lain, mari kita jaga. Mari kita jaga. Pinter basa-basi lah, nggih. Ngomong ke istrinya, "Dek, sampai itu cantiknya luar biasa." Kalah Syahrini cantiknya. Putih supaya walaupun sebetulnya ndak segitu amat kan ya. Tapi kan pandai. Seneng ndak istri sampean? Seneng. Oh, sampean kok malam ini kok beda tampilannya ya? Kok cantik ya? Kok wangi? Oh, pasti seneng istri sampean. Gini, ya pembualan lah modelnya semacam itu nih. Tapi ini pahalanya besar daripada sampean ngomong, "Wah, Dek, sampean baunya apek. Dek, sampean kok tambah ireng yo. Dek, ini sampean ngejak kelahi namanya, ngejak kelahi. Intinya ya pandai berbuat menyenangkan akan orang lain. Ini adalah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian, yang kedua yang Nabi mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada keluarga Nabi. Jadi yang pertama, didiklah anak-anak kalian bagaimana cinta kepada nabinya. Tentunya kita harus mengajarkan kepada anak kita tentang Nabi, sejarah Nabi, akhlak Nabi, agar anak kita itu mengikuti Nabi. Yang kedua, ajarkan kepada anak kita bagaimana mereka agar bisa cinta kepada keluarga Nabi. Alhamdulillah di tempat kita berhadir keluarga Nabi. Berhadir di tengah-tengah kita adalah keturunan Nabi kita Muhammad. Ini patut kita syukuri dan patut kita senang bahagia dalam hal ini. Kayak apapun itu, mereka itu adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan ini Bapak Ibu sekalian memang wahbiyah, pemberian daripada Allah. Layaknya kita mungkin berbicara tentang seorang nabi. Seorang nabi itu memang pemberian daripada Allah. Tidak bisa kita mengupayakan sendiri, tidak bisa. Kalau toh sampean ibadah sampai bengkak jidat sampean, sampai itu kering puasanya, sampai kurus, jadi sampai bungkuk mungkin karena banyaknya sampean sujud dan ruku. Apakah Anda bisa jadi seorang nabi? Tidak mungkin. Karena seorang nabi itu adalah pemberian daripada Allah. Karena memang terkadang di dalam jadi seorang hamba itu ada pilihan-pilihan memang daripada Allah. Ini haknya Allah. Yang jelas mereka keturunan Nabi itu adalah ada dan mereka itu wajib kita cintai. Dan bahkan yang mengajarkan ini bukan siapa-siapa, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i itu mengatakan hubbuhum fardun alaina. Mencintai mereka itu adalah wajib bagi kita. Gitu ya. Alhamdulillah harus ada. Kalau kita dalam hati kita ada perasaan cinta kepada mereka, patut kita syukuri. Patut kita permanenkan. Meminta kepada Allah agar diberikan keistimewaan berupa senang, bahagia, cinta kepada keluarga Nabi. Dan keluarga Nabi itu ada, Bapak Ibu sekalian, wajib kita mengimani. Sebetulnya nanti banyak hadis-hadisnya perihal hal ini. Kalau kita benci kepada mereka, maka kita itu adalah seorang yang munafik. Banyak nanti riwayatnya Bapak sekalian. Yang jelas, ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kita bisa cinta kepada keluarga Nabi. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah itu pernah bertemu dengan cicit Nabi yang bernama Muhammad Al-Bagir. Jadi cicit Nabi yang bernama Muhammad Al-Bagir ini membawa tongkat. Dia mengatakan bahwasanya tongkat ini adalah tongkatnya kakekku. Dulu kakekku memakai tongkat ini. Mendengar semacam itu, Imam Abu Hanifah, seorang ulama terkemuka, pinternya luar biasa, ahli ibadahnya luar biasa. Bahkan Imam Abu Hanifah itu baca Al-Quran di tempat beliau meninggal. Jadi beliau itu di samping rumah itu kayak menggali kuburan gitu. Jadi beliau itu akan baca Al-Quran di tempat itu. Tujuannya apa? Agar ingat akan kematian, agar ingat mati. Jadi tatkala noleh samping rumahnya ingat mati, baca Al-Quran di situ. Baca Al-Quran sampai hatam di situ berapa kali? 4.000 kali baca hatam Al-Quran di tempat itu. Belum di tempat-tempat lain, belum di waktu sholat, belum di waktu ini tempat itu 4.000 lebih.
beliau membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Yang jelas ahli ibadahnya luar biasa. Tatkala mendengar semacam itu daripada cicit Nabi Muhammad Al-Bagir ini tongkatnya kakekku, maka beliau langsung mengambil tongkat tersebut dan menciumi tongkat tersebut. Akhirnya ditegurlah oleh cicit Nabi tadi, wahai imam, ini baru tongkatnya, ini baru yang dipegang oleh Nabi, ini baru yang pernah dibawa oleh Nabi. Di hadapanmu ini adalah cucunya Nabi, darahnya tadi itu bersambung dengan Nabi. Akhirnya beliau itu tersadar, iya betul tersadar. Akhirnya beliau ciumi, beliau muliakan cucu atau cicit Nabi ini. Setidaknya ini bentuk cintanya beliau dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta keluarga Nabi itu amat sangat istimewa nih Bapak sekalian. Tidak semuanya itu diberikan kecintaan kepada keluarga Nabi. Alhamdulillah guru-guru kita di sini mengajarkan kita untuk cinta kepada keluarga Nabi. Itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita bisa bersama kakeknya nanti di hari kiamat kelak, dan kita berhak mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad nantinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga Bapak sekalian nih, biar cepat. Yang ketiga yang diwasiatkan Nabi untuk kita semuanya tatkala kita mendidik anak kita, yaitu agar gemar dan cinta untuk membaca Al-Quran dan mengaji Al-Quran. Jadi ajari anak kalian untuk bisa baca Al-Quran. Ini pesan Nabi baru sekalian nih. Kalau toh kita mungkin maaf bapaknya sudah tidak bisa ngaji, ya jangan sampai anaknya juga tidak bisa ngaji. Kalau memang demikian, kalau bagusnya bapaknya bisa ngaji, anaknya bisa ngaji. Karena kemampuan membaca Al-Quran itu Bapak dan sekalian, kemampuan membaca Al-Quran itu adalah kemampuan yang terkhusus untuk manusia saja. Malaikat pun tidak ada kemampuan untuk membaca Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Salah, guru daripada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kata Al-Hafidh Ibnu Salah, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, kata Imam Ibnu Salah, kata beliau, karamatun, adalah suatu anugerah, akramahullahu bihal bashar, yang Allah muliakan, Allah peruntukkan untuk manusia saja. Malaikat tidak dapat keistimewaan ini. Namun walaupun demikian, malaikat itu kalau ada orang baca Quran, dia itu amat sangat senang untuk nguping, dengarkan orang yang baca Quran. Itu malaikat, karena tahu ini istimewa, ini adalah ibadah yang luar biasa. Makanya kemampuan baca Quran itu kemampuan yang khusus Allah berikan kepada manusia saja. Makanya oleh karena itu kita ikut andil, ikut bagian, dapat bagian di dalam membaca Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam satu riwayat Nabi pernah bersabda, kalau ada orang bisa baca Quran ya, maka orang itu sudah dapat keistimewaan yang amat sangat besar. Kalau toh ada mungkin maaf di antara kita, dia bisa baca Quran, kemudian dia melihat orang lain yang tidak bisa baca Quran, tapi hidupnya itu di versi dia yang baca Quran tadi itu, dalam versi dia orang itu tadi sudah diberikan oleh Allah keistimewaan anugerah yang lebih besar daripada dirinya. Ya gampangnya mungkin maaf, kita ini bisa baca Quran, tapi kita ini pas-pasan hidupnya. Melihat ada orang di sana, di luar sana, orang tadi ini hidupnya nyaman. Oh punya ini, macam-macam lah nyaman kehidupannya. Tapi dia tidak bisa baca Quran. Kemudian kita ini beranggapan bahwasanya dia ini diberikan oleh Allah anugerah lebih besar daripada pemberian Allah kepadaku. Maka orang yang semacam ini, kata Nabi, faqad istasghara mimma 'azzamahullah. Orang ini sudah lancang, dia sudah berani meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini berani meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan baca Quran itu luar biasa. Makanya sebagai cerita nih Bapak sekalian, ada seorang ulama namanya Al-Qawariri. Dia ini pengarang kitab Ar-Risalah. Disebutkan dia ini punya anak. Anaknya ini Bapak Ibu sekalian didatangkan seorang guru untuk ngajari Al-Quran anaknya. Ini ya. Didatangkan seorang guru untuk ngajari anaknya baca Quran. Tatkala anaknya itu baru baca Al-Quran satu hizib, tidak sampai setengahnya, satu hizib dia baca Quran, maka orang tuanya itu Bapak Ibu sekalian
memberi hadiah ke guru ngaji tadi itu berapa memberinya? 100 dinar. Berapa Pak? 100 dinar. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram 1 dinar. Ya kita anggap kalau 1 gram itu 1 juta, berarti kalau 4 gram, 25 anggap aja 4 juta. 4 juta 1 dinar. Berarti kalau 100 dinar berapa Pak? 400 juta. Ngajari ngaji sama beliau ini dikasih hadiah 400 juta. Kemudian kata guru ngaji tadi, ana ma astahiqu bihadza kullih. Wahai imam, wahai syekh, karena abahnya seorang syekh, seorang imam besar. Wahai imam, maaf, saya kayaknya tidak berhak mendapatkan ini semuanya. Ini terlalu gede. Saya cuma baru ngajari Al-Quran cuma 1 hizib. Kok dapat ini besar. Tidak layak saya dapat ini. Apa? Kata ayahnya, sudah, kamu tidak usah ngajari lagi anakku. Kamu telah meremehkan apa yang sudah diagungkan oleh Allah. Gini. Tapi kalau kita mungkin maaf kalau di tempat kita ngajarkan anak kita ke guru ngaji, itu mungkin maaf nih, bulanannya itu berapa Pak kalau di sini? Di sini berapa? 20.000? Ya Allah, 20.000. 20.000. Intinya dibesarkan aja lagi. Ini kalau kita ngagungkan guru anak kita, maka nanti kembalinya ke anak kita, kembalinya ke kita. Ya kalau 20.000 kan terlalu kecil nih. Hidup di Muarawaho ini juga besar modalnya, biayanya besar, ndak cukup buat rokok gurunya. Habis rokok gurunya, habis uangnya, ya kan gitu nih. Setidaknya ndak apa-apa, kita niatkan untuk siapa? Untuk anak kita. Untuk anak kita, karena beliau tahu tadi, makanya beliau memberi sampai 400 juta, luar biasa. Karena beliau tahu kalau anak tadi bisa ngaji, itu yang untung itu adalah orang tuanya, yang beruntung itu adalah orang tuanya, yang bahagia itu adalah orang tuanya. Gara-gara anaknya itu bisa ngaji, kan demikian. Makanya kalau kita memberi sebagian dunia kita, sebagian uang kita berikan kepada guru tadi itu sepele. Karena sebetulnya manfaat yang kita ambil itu adalah manfaat akhirat kita. Makanya diceritakan, kita mungkin sering mendengar cerita tersebut. Ada orang ini bejatnya luar biasa. Orang ini ahli maksiat. Namun tatkala dia meninggal, maka dimimpikan. Singkat ceritanya, tatkala dia meninggal, maka dimimpikan oleh orang soleh. Orang soleh tadi memimpikan dia diadab oleh Allah dalam kuburnya. Jelas, ya karena memang dia ahli maksiat, dia diadab oleh Allah dalam kuburnya. Pantas dia mendapatkan adab tersebut. Tapi diceritakan beberapa tahun kemudian, orang soleh tadi itu memimpikan kembali orang tadi, yang ahli maksiat tadi. Namun keadaannya berbeda. Yang kedua ini dia dapat kenikmatan daripada Allah. Kuburnya itu jadi taman daripada taman surga. Dia dapat kenikmatan dalam kuburnya. Sehingga orang soleh ini heran, kok bisa? Padahal dulu aku memimpikan dia itu diadab oleh Allah. Loh sekarang kok tidak? Dia dapat kenyamanan dalam kuburnya. Kuburnya dia jadi satu taman daripada taman surga. Kok bisa demikian? Dia bertanya langsung kepada orang tersebut. Kenapa? Gerangan. Apa yang menyebabkan kau dapat ini semuanya? Kenapa engkau dapat ampunan Allah? Dari mana kau dapat ini semuanya? Maka kata dia, ketahuilah, saya waktu meninggal dulu, saya itu meninggalkan seorang istri. Kebetulan istri saya itu hamil dulu, Istri saya itu hamil. Sekarang anak saya ini ngaji Quran. Anak saya kecil sekarang, dan dia ngaji Quran. Dan anak saya ini baru bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru bisa baca itu. Gara-gara anakku menyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengampuni diriku ini, mengampuni dosa-dosaku ini, sehingga aku sekarang mendapatkan maaf, kenikmatan di dalam kuburku ini gara-gara anakku yang baru bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kalau anak kita tuh bisa ngaji, lebih-lebih anak kita hatam Al-Quran, lebih-lebih ngafalkan Al-Quran, lebih-lebih mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jelas yang beruntung siapa? Orang tuanya. Yang beruntung tuh orang tuanya. Makanya kalau kita memberi sekian ratus juta itu sepele. Kalau kita memberikan 400 juta, kalau kita lihat ke sini, sepele enggak 400 juta demi kebahagiaan kita di akhirat? Ya sepele. Tapi kalau ada nanti di Waho ini yang siap menggaji 400 juta, saya siap datang dari Sengata.
Tapi kayaknya ndak ada. Kayaknya ndak ada. Ada ndak Pak kira-kira? Oh ada, luar biasa nih. Mudah-mudahan terlaksana gini. Mudah-mudahan karena ini kebaikan nih. Karena semuanya itu untuk anak kita. Makanya kalau kita lihat sejarah nih, Abah Guru Sekumpul. Terakhir nih, Abah Guru Sekumpul. Beliau itu setidaknya itu sudah dari awal tuh dididik oleh orang tuanya. Tatkala beliau itu ngaji, belajar ngaji kepada gurunya yang bernama Guru Muhammad Hasan, maka orang tuanya itu nyangoni apa Pak? Nyangoni minyak. Memberikan minyak kepada guru sekumpul kecil. Untuk apa? Untuk diberikan ke gurunya. Jadi tidak nyusahin gurunya. Tatkala belajar ngaji, ini loh minyaknya, tinggal disumet, tinggal dinyalakan. Ini kan berarti bentuk pemberian. Dan karena memang di waktu itu Abah Guru Sekumpul itu orang tuanya tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Yang punya itu ya minyak tadi diberikan untuk gurunya. Ini saben ngaji. Ngaji. Kan ini kan hadiah ini hadiah kepada guru tersebut. Akhirnya ya sejak dini diajarkan semacam ini, makanya jadi orang besar. Makanya maaf haulnya itu luar biasa yang mendoakan beliau. Ya gara-gara sejak kecil tuh dididik oleh orang tuanya untuk tidak menyusahkan gurunya. Walaupun maaf berupa minyak, karena memang kemampuannya semacam itu kemampuannya. Loh kita ini maaf kita orang kaya. Kita mampu, banyak lahannya di mana-mana, banyak uangnya di mana-mana. Tapi tatkala ngajarkan anak kita kepada orang yang mengajari anak kita Al-Quran, maka kita tidak memfasilitasinya dengan baik. Kita tidak memberikannya dengan baik. Ya mudah-mudahan lah sekali dengan nasihat-nasihat dari Nabi tadi, ujangan-ujangan dari Nabi, wasiat-wasiat dari Nabi, pesan-pesan Nabi tadi, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah limpahan taufik agar kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad, untuk mengikuti akan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, agar kita termasuk orang yang nantinya betul-betul dicintai oleh Nabi Muhammad dan berhak mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, kurang lebihnya saya beri maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya beri maaf. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairul jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsummassalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa kami mintakan kepada Al Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al Khirid. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakiran hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma anzil rahmatah wan ni'mata wal maghfirata wal barakah fi hadzal majlis wa fi jami'al hadirin wasami'in bi barakati sayyidina Muslim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ustazina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rzuqna rizqan jadidan wa umran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan sholihan wa amalan maqbulan wa tijaratan la tabur ya rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan selesainya doa tadi maka selesai juga acara pada malam hari ini. Mari kita tutup
kegiatan malam hari ini dengan sama baca hamdalah. Dan sebelum kami akhiri, izinkan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah